Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartina, NIM 1831040063 dari kelas Penjaskesrek B 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas individu mengenai sosiologi penjas dan olahraga. Selamat menyaksikan. Ruang lingkup olahraga. Menurut pasal 17, ruang lingkup olahraga meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, olahraga pendidikan, yang kedua, olahraga rekreasi, yang ketiga, olahraga prestasi. Olahraga pendidikan menurut pasal 18, yaitu olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. Olahraga pendidikan pada jalur formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Begitu pula pada jalur pendidikan non-formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan juga berjenjang. Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dibimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antara satuan pendidikan setingkat. Kejuaraan olahraga antara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional bahkan internasional. Yang kedua tadi ada olahraga rekreasi. Menurut pasal 19, olahraga rekreasi ini dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran kita. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, dari satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi sebagai dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, membangun hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tentu yang mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib menaati ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga dan menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraganya. Olahraga rekreasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi tertentu. Olahraga prestasi. Yang ketiga, olahraga prestasi menurut pasal 20. Olahraga prestasi dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kemudian, olahraga prestasi juga dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat,
kemampuan, dan potensi untuk mencapai sebuah prestasi. Kemudian, olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan yang secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengembangkan berbagai kegiatan seperti perkumpulan olahraga, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, sentra pembinaan olahraga prestasi, pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan, sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, sistem informasi keolahragaan, dan melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan, pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan pramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi. Lanjut ke materi yang kedua, ruang lingkup sosiologi. Sosiologi. Nah, sosiologi itu mempelajari tentang struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya, karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin, yaitu kita bisa lihat yang pertama ada ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis. Contohnya, usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Yang ketiga, masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Menurut Soerjono Sukanto, berdasarkan kekhususan dari ruang lingkupnya, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam cabang, yaitu yang pertama cabang sosiologi umum, di mana sosiologi umum ini mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam mengadakan hubungan masyarakat. Yang kedua, sosiologi khusus. Sosiologi khusus ini mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan masyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Oke, lanjut. Contoh sosiologi khusus menurut Soerjono Sukanto. Contoh sosiologi khusus yaitu sosiologi pendidikan, di mana membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. Sosiologi industri membahas masyarakat dalam dunia industri. Sosiologi perkotaan membahas masyarakat yang berada di kota-kota. Sosiologi pembangunan membahas masyarakat di dalam pembangunan. Sosiologi politik membahas masyarakat dalam hubungannya dengan dunia politik. Sosiologi hukum membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, posisi olahraga dalam kajian sosiologi. Kajian olahraga terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena keolahragaan. Konsep sosiologi olahraga
dipaparkan sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga mengalami perkembangan begitu pesat, sampai ke dalam seluruh aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karenanya, pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan dengan pendekatan interdisiplin dan salah satu disiplin ilmu yang dimanfaatkan adalah sosiologi. Dari sisi pelaku dan proses sosial yang terbentuk, semakin memantapkan keyakinan bahwa olahraga merupakan kegiatan yang kecil dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat telah tercermin dalam aktivitas olahraga dengan terdapatnya nilai, peranata, kelompok, lembaga, peranan, status, dan komunitas. Sosiologi berupaya mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antara individu atau kelompok secara dinamis, sehingga terjadi berbagai perubahan-perubahan sebagai wujud terbentuknya dan terwarisinya tata nilai dan budaya bagi kesejahteraan pelakunya untuk peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh menyeluruh. Lanjut materi yang keempat, pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang artinya kawan, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga bisa kita artikan sendiri bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas lagi cakupannya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat, atau bisa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antara masyarakat. Adapun beberapa pengertian sosiologi dari para ahli, yaitu menurut Sojono, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Pendapat lain juga ada dari William dan Mayer, di mana mereka berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Juga menurut Bauman, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan sosial antara sesama manusia atau individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, sifat dan perubahan sosial lembaga sosial, serta ide-ide sosial lainnya. Juga menurut Alan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitannya dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individunya, serta bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi sistemnya. Yang terakhir, ada menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Beliau berpendapat bahwa sosiologi sebagai ilmu masyarakat mempelajari tentang struktur sosial, yaitu sebagai suatu keseluruhan jalinan sosial antara berbagai unsur-unsur. Kita lanjut. Sosiologi mencakup sosial dan sosialisasi, di mana sosial dapat berarti kemasyarakatan, struktur sosial, urutan derajat kelas sosial dalam masyarakat, mulai dari terendah sampai tertinggi. Contohnya tentang kasta. Diferensiasi sosial, suatu sistem kelas sosial dengan sistem linear atau tanpa membeda-bedakan tinggi rendahnya kelas sosial itu sendiri. Contohnya agama. Integrasi sosial,
pembauran dalam masyarakat bisa berbentuk asimilasi, akulturasi, kerjasama maupun akomodasi. Selanjutnya, sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau yang biasa disebut nilai atau aturan dari suatu generasi ke generasi dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan atau role theory, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh suatu individu. Sosialisasi olahraga. Sosialisasi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Sebuah ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Sosiologi olahraga ini berupaya membahas beberapa perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dalam situasi olahraga, artinya saat melakukan kegiatan olahraga pada dasarnya, manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Latar belakang munculnya kegiatan kajian sosialisasi olahraga ini dapat dikaji dari fenomena yang ada dalam dunia keolahragaan, yaitu yang pertama, ilmu keolahragaan menggunakan pendekatan interdisiplin dan cross-disiplin dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kedua, telah diyakini dan diakui kebenarannya suatu teori yang menyatakan sport is reflect the social condition atau sport is the mirror of society. Selanjutnya, sebagai disiplin ilmu baru dan masih dalam proses memperoleh pengakuan dari komunitas masyarakat, ilmuwan, keberadaan olahraga telah berkembang sedemikian pesat. Kajian terhadapnya dilakukan dalam frekuensi dan intensitas yang tinggi, baik secara mikro maupun secara makro. Saya akan menjelaskan secara mikro dan secara makro. Secara mikro terlebih dahulu, yaitu kajian ilmu olahraga yang difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teori dan hukum pendukung ilmu olahraga, sehingga dihasilkan temuan-temuan yang dapat memperkokoh keberadaan olahraga sebagai fenomena aktivitas gerak insani yang berbentuk pertandingan ataupun perlombaan guna mencapai prestasi yang tinggi. Secara makro, kajian ilmu olahraga diarahkan pada aspek fungsional, kegiatan olahraga bagi siapapun yang terlibat langsung maupun secara tidak langsung, seperti pelaku atau atlet, penikmat atau penonton, pemerintah, pebisnis, dan sebagainya. Pada konteks itu, olahraga dikaji secara aksiologis untuk mengetahui pengaruh olahraga pada pelakunya sendiri atau halayak luas, terutama pengaruh sosial yang mengakibatkan posisi olahraga tidak lagi dipandang sebagai aktivitas gerak insan, melainkan telah berkembang secara cepat, bertambah pada aspek-aspek peri kehidupan manusia secara luas. Kemudian, bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, yang pertama, bidang kajian sosiologi olahraga yang sangat luas. Sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial, masalah figur sosial seperti figur olahragawan, pembina yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Selanjutnya ada wanita dan olahraga. Partisipasi wanita dalam bidang olahraga sudah dimulai sejak tahun 70-an, dan perubahan tersebut terjadi dengan cukup drastis. Ada beberapa alasan yang mengemukakan bahwa
Perubahan yang terjadi berkaitan dengan nilai sosial yang terjadi pada masyarakat, terutama di negara-negara industri. Perubahan tersebut berkaitan dengan peningkatan kesempatan baru, kebijakan pemerintah, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Selanjutnya ada yang saya lihat contoh sosiologi olahraga yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Ateh. Ada pelepasan emosi yang mencakup tentang gelisah, takut, marah. Pembentukan pribadi yang mencakup tentang nilai dasar dan fair play. Ada juga kontrol sosial, sosialisasi, perubahan sosial, dan kesadaran. Juga keberhasilan. Oke, adapun kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak telah disikapi secara dinamis dari pemahaman terhadap yang dianggap sebagai aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup, berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama membangun suatu permainan yang dinaungi oleh norma, nilai, dan peranata lembaga. Kajian sosiologis yang berkaitan dengan kelompok sosial dapat dikenakan pada olahraga berdasarkan pada beberapa hal, yakni situasi, kondisi, dan struktur, serta fungsi kelompok olahraga. Olahraga telah diapresiasikan sedemikian tinggi sebagai media untuk menunjukkan hegemoni, sehingga untuk menyelenggarakan dan menciptakan para pelakunya telah diupayakan berbagai pendekatan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Yang disebut pendekatan interdisiplin adalah pendekatan yang didasarkan pada pengetahuan dari ilmu psikologi, sosiologi, anatomi, dan fisiologi. Sedangkan pendekatan cross-disiplin adalah pendekatan yang difokuskan pada ilmu motor learning, psikologi olahraga, dan sosiologi olahraga. Oke, terima kasih. Itu tadi presentase materi tentang sosiologi penjas dan olahraga yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.